Ya, kita berikutnya ke informasi selanjutnya. Meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19 di Kota Bandung dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah kelurahan masih mencatatkan kenaikan kasus yang cukup tinggi. Tercatat ada 10 kelurahan yang memiliki kasus aktif di atas 60 kasus. Salah satu kelurahan dengan kasus aktif tertinggi di Kota Bandung ialah Kelurahan Sadang Serang. Berdasarkan data dari Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung hingga 17 Agustus, ada sebanyak 95 kasus aktif di kelurahan ini. Sementara di peringkat kedua dan ketiga ialah Kelurahan Antapani Kidul dengan 89 kasus dan Kelurahan Sekoloa dengan 86 kasus. Pemerintah Kota Bandung menargetkan 70% warga Kota Bandung selesai divaksinasi pada September mendatang. Target 1,9 juta jiwa itu diharapkan mempercepat terbentuknya herd immunity di Kota Bandung. Lalu realistiskah target itu? Untuk mendalami progres dan bagaimana proses vaksinasi di Kota Bandung, sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia, Franky Wijaya. Franky, dengan target yang sebegitu sangat fantastis ini, apakah bisa direalisasikan? Lalu bagaimana dengan evaluasi Anda selama proses vaksinasi berjalan di Kota Bandung dan sekitarnya? Baik, selamat siang Yuda. Jika kita berbicara mengenai target herd immunity ataupun kekebalan kelompok dengan jumlah capaian vaksinasi mencapai 70%, artinya Kota Bandung itu membutuhkan sebanyak 1,9 juta vaksin yang harus diberikan kepada warganya agar 70% dari total vaksin tersebut bisa tercapai. Dan saat ini memang berdasarkan data terakhir yang saya dapatkan, untuk dosis 1 ini baru berjumlah sekitar 50% dari total targetnya atau sekitar di angka 900.000 dosis. Sementara untuk dosis kedua itu baru sekitar 30%. Dan jika kita berbicara apakah target 70% total vaksinasi ini bisa tercapai dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Apakah ini cukup realistis? Dari pemerintah Kota Bandung sendiri mengklaim bahwa mereka saat ini memiliki sebanyak 1.000 vaksinator yang ada di seluruh wilayah, baik itu fasilitas kesehatan maupun lokasi-lokasi sentra-sentra vaksinasi yang disediakan di Kota Bandung saat ini. Dengan catatan dalam satu hari satu orang bisa melakukan vaksinasi sebanyak 50, artinya dalam sehari ini 1.000 vaksinator tersebut bisa mencapai angka 50.000 vaksinasi. Dan target tersebut, jika ini dalam hitung-hitungan stok vaksin tersedia dan lain-lain, ini bisa tercapai dalam waktu 20 hari. Sementara untuk mengejar 30% bagi dosis kedua tersebut, ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan ke depan. Namun yang menjadi problem ialah antusias masyarakat ini cukup tinggi untuk menerima vaksin. Ini berbeda dengan vaksinasi lansia yang lalu, di mana cakupannya cukup rendah. Namun dengan dibukanya vaksinasi untuk umum, khususnya untuk anak-anak di bawah 18 tahun dan kemudian untuk dewasa di atas 18 tahun, antusiasme warga ini sebenarnya cukup tinggi. Namun yang jadi persoalan utama ialah stok vaksin yang terbatas. Kemarin beberapa minggu lalu, Kota Bandung bahkan sempat kehabisan stok vaksin, sementara permintaan vaksin cukup tinggi. Dan saat ini memang pemerintah Kota Bandung mengakui sudah mendapat tambahan vaksin, namun jumlahnya ini belum ideal. Artinya dengan kemampuan 1.000 vaksinator per hari, ini tidak dibarengi dengan jumlah vaksin yang diberikan kepada masing-masing pemerintah kota. Dan masalah ini tidak hanya dialami oleh Kota Bandung saja, namun juga di daerah-daerah lain, khususnya di Jawa Barat, di mana antusiasme vaksin cukup tinggi, namun stok vaksinnya sendiri tidak ada. Dan saat ini di belakang saya sendiri merupakan salah satu lokasi vaksinasi tingkat RW. Artinya memang pemerintah Kota Bandung sendiri memang melakukan percepatan-percepatan tidak hanya di tingkat sentra-sentra ataupun ruangan-ruangan besar seperti aula, lapangan, dan lain-lain, namun juga di tingkat-tingkat skala mikro seperti ini. Ini cukup digalakan dan antusiasnya pun cukup tinggi. Seperti di Sadang Serang ini ada 400 orang yang hari ini rencananya akan dilakukan dosis vaksinasi pertama. Dan hingga pagi tadi ini terlihat antriannya cukup tinggi, bahkan memang agak riskan ya karena protokol kesehatannya agak. Tapi terlepas dari semua itu, kita harus memberikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat ini dan dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi keinginan masyarakat agar mempermudah akses vaksin tersebut. Yuda. Iya, Franky, terakhir tadi Anda katakan mengenai stok vaksin sendiri yang masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemprov Jawa Barat sendiri. Lalu apakah memang penambahan jumlah vaksinasi tersebut tidak bisa dibarengi dengan penambahan jumlah stok yang signifikan, dan apa yang menjadi alasan hal tersebut masih terjadi? Ya Yuda, jika kita bertanya mengenai kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagaimana solusi yang
bisa diberikan, mengingat antusiasme warga tinggi sementara stok vaksin ini tidak ada. Ini mereka sendiri mengembalikan kepada Kementerian Kesehatan karena pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mengaku tidak mendapatkan alokasi. Mereka selalu memberikan permintaan, misalnya untuk permintaan bulan ini ada 2 juta vaksin, namun yang diberikan ini biasanya hanya setengahnya. Karena memang alokasi vaksinasi itu diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian akan membagi-bagikannya ke daerah-daerah, terutama dengan tingkat antusiasme tinggi dan juga kesiapan fasilitas kesehatan. Artinya misalnya seperti Kota Bandung sanggup melakukan vaksinasi 100.000 per hari dibandingkan dengan Kabupaten Kota Majalengka misalnya yang hanya sekitar 10 sampai 20.000, tentu alokasi vaksinnya akan lebih banyak diberikan kepada kota kabupaten yang memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin lebih cepat. Namun memang jawabannya ialah bagaimana dari alokasi Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri meminta mereka diberikan akses langsung untuk bisa meminta vaksin melalui perusahaan agar dialokasikan langsung oleh pemerintah sehingga mereka bisa membagi-bagikannya dengan mudah ke pemerintah kota kabupaten. Karena menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat yang paling paham kebutuhan vaksin-vaksin daerah itu ialah pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota kabupaten, bukan langsung dari pemerintah pusat. Ini mungkin masalah komunikasi yang nampaknya sepele tapi sangat penting untuk salah satunya untuk mencapai target herd immunity, dan ini mungkin harus diselesaikan baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah hingga ke bawah sehingga masyarakat bisa mendapatkan vaksin dengan mudah dan herd immunity tercapai sehingga pencegahan penularan COVID-19 ini bisa segera berakhir. Yuda. Terima kasih Franky Wijaya untuk laporan langsung Anda dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Franky.